Oke, assalamualaikum anak-anak. Berikutnya adalah operasi akar. Yang ada akar kuadrat, ada akar 3 nantinya. Ya. Untuk yang pertama, kalau kita akan mengakar kuadratkan suatu bilangan, maka kita harus punya catatan ini terlebih dahulu. Kita punya catatan bilangan-bilangan yang kita kuadratkan. Ini hanya untuk bilangan yang satuan saja. Jadi 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat yang kita perhatikan hanya yang bagian belakang saja, satuannya saja yang kita perhatikan. 5 kuadrat juga demikian, satuannya saja yang kita perhatikan. 6 kuadrat juga satuannya saja. 7 kuadrat juga hanya satuannya. 8 kuadrat satuannya saja, dan yang terakhir adalah 9 kuadrat satuannya saja yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata dari daftar ini ada 2 angka 1, ada 2 angka 4, ada 2 angka 9, 2 angka 6, dan angka 5-nya ada 1, 0-nya hanya ada 1. Apa kegunaan daftar ini? Nah, nanti kita coba di soal yang pertama. Yang pertama, akar 256. Jika di sini tidak dituliskan angka, maka ini adalah akar kuadrat. Jadi seolah-olah di sini ada 2, ya. Bagaimana mengerjakan akar 256? Yang pertama, tulis dulu angkanya agak jauh. 2, 5, 6. Pisahkan 2 angka yang belakang. Pisahkan. Nah, kita pisah seperti ini. Nah, kemudian kita cari tahu angka berapa yang kalau kita kuadratkan hasilnya mendekati 2. Mendekati 2 ini. Mendekati yang ini. Tidak boleh lebih dari ini. Berapakah itu? Jawabannya adalah 1. Karena 1 kuadrat 1. Kalau 2 kuadrat 4, berarti sudah lebih dari ini, jadi tidak boleh. Jadi ini ada 1. Kemudian angka yang terakhir, 2 angka yang terakhir ini 56, kita menghitungnya seperti ini. Kita cek angka yang terakhir saja, 6. 6 kita perhatikan pada daftar yang kita punya, manakah yang satuannya 6? Ada 2, yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Berarti 256 ini bisa diartikan 14 dari sini atau 16. Nah, kemudian untuk menentukan mana jawaban yang benar, caranya kita buat pendekatan atau kita perkirakan. Ini kalau kita bulatkan adalah 10. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Sedangkan 16 kita bulatkan jadi 20. 20 kuadrat nilainya 400. Manakah di antara 400 dan 100 yang mendekati 256? Ternyata yang paling mendekati adalah 400. 400 dengan 256 hanya selisih 144. Tapi 100 dengan 256 selisihnya 156. Jadi lebih dekat yang ini. Maka jawabannya yang 16. Jadi akar dari 256 adalah 16. Ini jawabannya. Ya. Kita coba kalau untuk soal yang berikutnya. Akar 1024. Seperti tadi kita pisahkan 2 angka yang terakhir, selalu 2 ya karena akar kuadrat. Berarti 10 dan 24. Ini kita pisahkan. Sama seperti tadi sebelumnya, kita cari
angka yang jika kita kuadratkan hasilnya mendekati 10, tidak boleh lebih dari 10. Ternyata jawabannya adalah 3, karena 3 kuadrat adalah 9. Kalau 4 kuadrat 16, berarti sudah lebih, tidak boleh. Sedangkan yang 24, kita perhatikan angka terakhirnya lagi yang ini, yang 4. Kita cari pada daftar ini. Yang 4 nilainya adalah 2 kuadrat dan 8 kuadrat yang belakangnya 4. Nah, sama kayak tadi. Berarti kalau tidak 32, ya jawabannya 38. Seperti tadi, kita bulatkan. Yang ini kita bulatkan jadi 30, kita estimasikan 30. Yang ini berarti 40. 30 kalau dikuadratkan adalah 900, 40 kalau dikuadratkan 1600. Manakah yang lebih dekat dengan 1024? Jawabannya adalah 900. Kalau 900 yang lebih dekat berarti jawabannya adalah 32. Maka 1024 jawabannya adalah 30. 1024 kalau diakarkan jawabannya 32. Bagaimana dengan akar 3? Nah, hampir sama kayak tadi, kita buat daftar seperti ini terlebih dahulu. Nah, kalau mulai dari 3 pangkat 3 hasilnya 27, saya hanya menuliskan satuannya saja, 7. 4 pangkat 3, 64, saya menuliskan satuannya 4. Jadi ini kita tuliskan satuannya saja. Kalau pangkat 3 ini tidak ada angka yang sama, jadi beda lagi dengan yang tadi, yang kuadrat. Kalau akar 3, ini harus dikasih 3 gini. Contohnya akar 3 dari 1728. Karena dia akar 3, maka pisahkan 3 angka yang belakang. Nah, jadinya seperti ini. 1 kita pisahkan, terus ini 728 kita pisahkan sendiri. Ya. Kemudian kalau sudah, berapa pangkat 3 yang mendekati 1? Jawabannya ya 1. Kalau 2 lebih kelebihan banyak. 1. Ini juga hanya diperhatikan yang belakangnya saja, 8. Manakah yang tadi satuannya 8 berdasarkan daftar ini? Jawabannya adalah 2. Maka hasil dari akar 3 dari 1728 adalah 12. Kalau nggak percaya coba dihitung 12 pangkat 3 berapa ya. Sekarang kita coba yang berikutnya. Akar 3 dari 50.653. Sama kayak tadi, kita pisahkan 3 angka yang belakang. Jadi 50 sendiri dan 653 sendiri kita pisahkan. Dari yang 50 kita cari terlebih dahulu bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya mendekati 50. Jawabannya adalah 3. Karena 3 pangkat 3 27. Kalau saya memilih 4 pangkat 3 64. Dia lebih dari 50, tidak boleh. Jadi tidak boleh lebih ya. Yang terakhir 653. Yang kita lihat adalah angka yang di belakang 3. Manakah dari daftar ini yang belakangnya 3? Jawabannya 7. Jadi hasilnya 37. Akar 3 dari 50.653 adalah 37. Oke anak-anak, sampai di sini untuk akar kuadrat, akar 3 dan operasi perpangkatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.